Video ini merupakan kumpulan ajaran aku yang paling bagus untuk kamu yang mau main piano jazz lebih baik dibanding 99% orang. Bagi yang belum kenal, aku udah mulai main piano dari umur 5, lulus diploma jazz piano di umur 17, menjadi pianis konsulat di umur 13, dan ngajar 300 murid di sekolah musikku. Langsung kita masuk ke videonya. Jazzy chord progression. Kita langsung masuk. Nah, bagi teman-teman di sini, aku jamin teman-teman pernah ngerasa kalau main chord jazzy susah. Soalnya banyak banget DM tuh masuk, "Kak, ini kok main chord jazzy susah banget ya, Kak. Aku nggak pernah bisa nangkep. Padahal udah ngerti nih, contohnya mayor 7, chord 7. Tapi aku nggak ngerti cara praktekinnya." Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, aku nggak pernah ngerti harmoni. Jadi emang nggak ngerti harmoni. Nah, ini udah urusan mindset ya. Soalnya nanti abis ini aku bakal kasih solusinya yang praktikal ke piano. Nah, sebenarnya salahnya itu bukan di siapa-siapa, tapi di diri kalian. Kalian gak bisa chord jazzy itu karena kalian gak pernah analisis harmoni suatu lagu. Jadi kalian tuh banyak yang terima jadi, tapi gak pernah analisis harmoni lagu. Nah, padahal banyak banget loh chord yang sebenarnya jazzy, tapi di lagu klasik bahkan. Soalnya aku jamin teman-teman di sini mungkin 50% dari sini pernah les piano klasik atau les piano apapun lah. Mungkin 30%, sekitar 30% otodidak, tapi 70% tuh pernah les piano. Nih. C7 flat 9. Ini chord yang akan kita belajar abis ini. Ini chord yang sangat jazzy di lagu klasik loh. Nah, masuk ini. Nah, ini chord nggak sejazzy apa. Ini D flat diminished, bawahnya F. Ini chord yang sangat jazzy loh. Nah, masuk ke F minor. Jadi bayangin, lagu klasik itu tuh paling lagu klasik yang paling terkenal loh. Lagu klasik yang paling terkenal banyak chord jazzy-nya. Jadi sebenarnya teman-teman itu nggak bisa chord jazzy karena teman-teman nggak peka. Teman-teman nggak peka kenapa? Karena teman-teman nggak pernah analisis harmoni suatu lagu. Jadi abis ini aku bakal ajarin cara nganalisis suatu harmoni lagu. Dan aku bakal kasih tips and tricks. Oh, lagu yang di PPT nggak kedengeran ya? Teman-teman ya? Oke. Di PPT nggak gitu kedengeran ya? Yaudah nggak apa-apa. Tadi kan aku mainin ya. Aku mainin lagunya ke teman-teman. Oke. Oh, nggak ke-share ya? Yaudah nggak apa-apa. It's okay. It's alright. Yang di YouTube mungkin kayaknya nggak gitu kedengeran. Tapi tadi aku udah mainin kan? Nah, ini C7 flat 9. Oke. Terus ada chord ini. Pada tau lah ya lagu klasik ini. Nah, kita langsung lanjut aja ya. Oke. Nah, makanya kita langsung coba belajar analisis suatu harmoni lagu. Jadi nanti abis ini aku bakal kasih tips and tricksnya. Oke, tips and tricksnya, progression apa yang teman-teman bakal pelajari, dan voicing apa yang bakal teman-teman pelajari. Nah, sekarang kita masuk dulu ke intro to harmony. Nah, apa itu progressive chord? Progressive chord itu adalah perpindahan chord ke chord lainnya. Ya, jadi bagi teman-teman yang bingung apa sih arti progressive chord, bagi yang pemula banget, progressive chord artinya adalah perpindahan chord ke chord lainnya. Jadi contohnya C ke A minor, apakah itu progresi? Iya, karena sudah berpindah. Nah, biasanya dituliskan dalam bentuk angka Romawi. Ya, jadi bisa dituliskan dalam bentuk angka Romawi untuk menggeneralisasikan. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi kan contohnya kalau teman-teman main di kunci C. Teman-teman mainnya C, A minor, D minor, G, C. Nah, tapi kalau contohnya ada yang ngomong, "Tolong dong pindah ke kunci F." Nah, kunci F kan chordnya udah beda semua kan dibanding C. Gimana cara kita memainkan progresi yang sama tapi chordnya berbeda? Nah, itulah gunanya angka Romawi untuk menggeneralisasikan. Untuk memberi angka Romawi itu gimana caranya? Untuk memberi angka Romawi itu dengan cara kita itu begini. Untuk memberikan angka Romawi, kita menomorkan dulu setiap tuts yang ada di kunci tersebut. Jadi contohnya kita awalnya main di kunci C. Nah, kita mulai angka 1 tuh dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan sama lagi kan, balik 1. Nah, jadi pas contohnya kita main chord C mayor, F mayor, G mayor, C mayor. Apa yang kita lakukan?
Yang kita lakukan adalah kita memainkan chord 1 nih. Ya, chord 1. Terus chord 4. Ya, kan ini 1. Terus ini, F minor itu chord apa? 1, 2, 3, 4. Nah, chord 4. Kalau G itu chord apa? Chord 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah dapet tuh angka Romawinya. 1, 4, dan 5. Jadi pas ada yang ngomong, tolong main di kunci F. Teman-teman tahu gimana cara main di kunci F. Karena pas F itu kan isian tutsnya begini. Ini isian tuts F. Satunya sekarang mulainya di F. Karena kan itu kunci F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Nah, jadinya kita memainkan chordnya apa? Coba tolong main chord 1, 4, 5 di kunci F. Kita sesimpel main gini. 1, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1. Ini masih review doang ya, belum masuk materinya, bahkan ini baru introduction doang, biar teman-teman refresh. Oke? Nah, intinya begitu, 1, 4, 5, 1. Teman-teman jadi nangkep, teman-teman dapat bisa pindah ke kunci manapun. Nah, itulah fungsi dari angka Romawi ini. Nah, ini cuma review doang. Ini family chord itu adalah chord-chord yang berada di kuncian tersebut. Jadi kalau di C, jadi yang di keluarganya. Nah, ini chord-chord family chord nih. Jadi yang ini udah pasti bukan family chord, karena ada item-itemnya kan. Nah, oke, kita lanjut aja. Ini cuma review doang. Nah, jadi cara kerja progression yang sekali lagi saya bilang, itu tuh arti general tuh biar bisa dimainkan di kunci apapun. Oke, jadi angka Romawi tadi itu biar bisa main di kunci apapun. Nah, makanya kita langsung masuk materi aja. Oke, kita langsung masuk materi yang pertama. Jadi nanti materinya banyak. Ini materi yang pertama. Jadi aku harap tadi teman-teman udah ke shift mindsetnya. Ternyata teman-teman itu banyak banget encounter chord jazzy. Cuma ke teman-teman gak bisa aplikasiin karena teman-teman gak pernah mau analisa suatu lagu. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Sekarang 2-5 progression. Ini mungkin teman-teman gak gitu familiar. Kalau orang yang jazz pasti familiar. Tapi mungkin orang-orang yang pop pun juga familiar. Tapi pemakaiannya mungkin membingungkan. Mungkin orang yang pernah les klasik membingungkan juga cara pemakaiannya. Aku ajarin. Nah, jadi ini adalah sebuah teknik. Ya. 2 minor 5 progression itu adalah sebuah nama teknik untuk mempercantik permainan piano teman-teman. Mempercantik progression teman-teman. Nah, 2 minor 5 itu rumusnya apa? Rumusnya adalah kita memainkan 2 minor sama 5 dari chord tujuan. Ingat ya, 2 minor sama 5 dari chord tujuan. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau contohnya kita mempunyai chord C, jadi progression awalnya, jadi progresi awal itu cuma C, F, G, C. Nah, kan bosenin ya? Aku tuh udah berkali-kali dengar sampai udah bosen banget. C, F, G, C. Bosen banget. Nah, yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman bisa menambahkan konsep 2 minor sama 5. Pemakaiannya gimana? Pemakaiannya begini. Kalau contohnya, teman-teman nih, dari C, F, G, C. Teman-teman pengen menambahi teknik ini sebelum ke F. Nah, contohnya nih, dari C, kan selanjutnya F. Nah, contohnya, aduh ini bosan banget nih. Pergerakannya tuh bosan banget. Nah, yang teman-teman bisa lakukan adalah memakai teknik ini. Contohnya C, terus kita pindah ke F. Chord tujuannya itu apa? Chord tujuannya adalah F kan, dari C ke F. Jadi tujuannya F. Nah, teman-teman lihat rumusnya. Rumusnya adalah kita memainkan 2 minor sama 5 dari chord tujuan. Oke, dari C ke F. Chord tujuannya F, kita udah tahu. Oke, artinya kita memainkan 2 minor sama 5 dari F. Nah, kita lihat gimana cara kita memainkan chord 2 minor sama 5 dari F. Begini, kalau teman-teman mempunyai chord F, hitung. Jadi angka satunya mulainya tuh dari F-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kan 2-nya ini, 5-nya ini. Jadi yang teman-teman lakukan adalah sebelum teman-teman nyampe F, teman-teman memainkan G minor, soalnya kan 2 minor. C, baru ke F. Nah coba aku mainin full dari C ke F, terus sama C, terus tambahin 2 minor sama 5-nya dari F. Kita coba ya. Oke, membosankan lah ya, itu aku jamin teman-teman sering banget denger lah, ininya begitu. Nah, coba kita sekarang ubah.
kita coba ubah sehingga kita memakai teknik 2 minor sama 5. Bayangin, tadinya begini doang, jadi begini. Terus balik lagi ke C. Nah, itulah gunanya 2 minor sama 5 progression, menambah warna. Dan ini sering banget dipakai di jazz. Nah, jadi contohnya nih, kalau teman-teman chord tujuannya adalah C, teman-teman memakai D minor sama G. Ya, ini kan kalau ke chord 1. Jadi aku udah ada 3 tips nih. Jadi 2 minor sama 5, bagi teman-teman yang mungkin kurang ngerti, bagi yang sangat pemula, teman-teman tinggal terima jadi. Jadi kalau sebelum C, masukin D minor sama G. Kita lanjut. Sebelum A minor nih, kan sering banget ya pergerakan dari C ke A minor. Sering banget kalau lagu pop apalagi ya. C ke A minor langsung. Membosankan. Yang teman-teman lakukan adalah teman-teman pakai 2 minor sama 5 dari A minor. Ya. Nah, jadi indah banget kan? Jadi sangat indah. Nah, ini ada disclaimer. Kalau chord tujuannya minor, teman-teman memakai minor 7 flat 5. Nah, jadi ini exception aja nih. Jadi kalau sebenarnya chord tujuannya adalah mayor, ini kan chord F mayor. Jadi kita pakai minor yang biasa. Tapi kalau chord tujuannya adalah minor, teman-teman ubah jadi minor 7 flat 5. Nah, minor 7 flat 5 ngebuatnya gimana? Kayak begini. Kalau sebenarnya teman-teman mulai dari chord C. Kita bedah aja kata-katanya. C, contohnya C minor 7 flat 5 ya. C minor 7. Kita mulai dari C minor. C minor, yaudah kita main C minor. C minor 7. C minor 7 itu mainnya gimana? C minor 7 itu mainnya kita ini, not paling atas, kita kurangin 1. Ini C minor 7 flat 5. C minor 7 doang. Nah, lihat, ini udah nyampe C minor 7. Flat 5, artinya apa? Flat 5 itu artinya 5-nya kita rendahin setengah. Dapatlah C minor 7 flat 5. Jadi kalau teman-teman disuruh main nih, dari C ke A minor, teman-teman main B minor 7 flat 5, apa yang teman-teman lakukan? Buat dulu aja. B diminorin, dibuat 7, dibuat flat 5. Nah, inilah isian dari B minor 7 flat 5. Nah, jadi ke A minornya tuh enak pol. Jadi manis banget. Nah, ini teman-teman makanya, teman-teman aku udah kasih rumusnya nih. Teman-teman coba analisa. Ini sering dipakai loh. Dan ini teman-teman pasti kaget. Wah, ternyata inilah triknya yang dipakai sama lagu ini, sama lagu ini. Jadi teman-teman analisa abis ini. Nah, ini yang terakhir chord 4 yang tadi aku udah contohin. Daripada kita C, F doang, kita coba mainnya C, G minor, C, F. Gitu. Oke. Nah, ini jadi ada beberapa contoh lagu Love Yourself ya. Itu lagu pop kan. Na 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 na. Bayangin. Jadi pas awal-awal aja bisa kan. Ta 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 mama parade. Kayak begitu kan lagunya kan. Nah, lihat nih. C na 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 parade ke A minor. Jadi yang bisa kita lakukan adalah C B minor 7 flat 5, E terus A minor. Oke? Paham ya? Nah, jadi kita langsung lanjut aja karena materinya padat hari ini. Nah, tadi kan aku ngajarin teman-teman progression. Sekarang aku pengen ngajarin teman-teman konsep voicing. Tadi aku pengen main sekali lagi. Teman-teman udah diajarin cara nge-break mindset teman-teman. Kenapa chord aku sih jelek sih? Chord aku nggak pernah jazzy karena teman-teman nggak pernah analisa. Jadi aku pengen kasih tools buat teman-teman biar analisanya gampang. Ini flat 9 voicing. Ya, flat 9 voicing itu apa? Flat 9 voicing itu adalah oke, aku jelasin ya. Ini chord yang jazzy banget, ya. Kalau teman-teman sekali belajar, teman-teman bakal ngedenger di mana-mana. Oh, inilah ternyata chord yang aku cari-cari. Ya, namanya flat 9 voicing. Nah, flat 9 itu ngebuatnya gimana? Ngebuatnya begini. Oke, aku coba tunjukin dulu. Kalau contohnya kita punya C mayor, ya. Flat 9 itu tuh kita nggak usah ngertiin 9 tuh maksudnya apa. Tapi intinya gini. 9 itu artinya adalah 2. 2-nya tapi di atas. Soalnya urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan mesti balik 1. Coba kita lanjutin 8. 8, 9. Nah, flat 9 artinya 9 disetengahin. Nah, mungkin teman-teman denger ini, aduh ini gak enak banget. Ini chord yang gak enak. Tapi itulah tujuannya. Mungkin teman-teman denger ini
kok chordnya gak enak kapan dipakainya? Ini dipakai kalau sebagai chord 5. Jadi kalau contohnya kita punya nih, progresinya di C ya, di kunci C. C, terus G, terus C. Nah ini kan kedengaran sangat biasa ya. Kayak sangat pop lah. Gimana cara kita menambah jazziness-nya? Yang kita lakukan adalah kita menambahkan flat 9 ke chord 5-nya, yaitu chord G. Aku coba mainin ya, temen-temen bakal astounded. Nah, coba lebih jazzy yang mana? Aku jamin lebih jazzy yang kedua ya. Nah, ini flat 9 nih, ya. Apakah enak kalau teman-teman denger ini doang? Nggak enak, tapi itulah tujuannya. Memberi ketegangan. Karena diberi ketegangan, jadinya pas balik ke chord rumah kita, chord bass kita, jadinya enak banget di telinga. Nah, itulah chord flat 9. Nah, dipakainya di chord 5. Jadi kalau teman-teman mempunyai ketemu nih chord G, ubah jadi isiannya begini nih. G, B, D, F sama A flat, ya. Ini chord yang sangat jazzy. Gitu. Jadi kalau contohnya di di Love Yourself, 'cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. Nah, jadi super manis. Gitu, oke? Nah, langsung kita lanjut aja. Nah, sekarang bedah piano. Oke. Tadi kan gak kedengeran suaranya ya. Aku coba share sound nih. Tadi aku lupa share sound sedikit. Aku coba share soundnya sekarang. Oke, aku coba share sound sekarang ya. Oke. Nah, aku coba play. Kedengeran nggak teman-teman? Oke. Kedengeran ya? Kita coba dari awal aja nih ya. Nah, ini kita seling dulu. Soalnya kan materinya padat nih. Kita masih ada 2 bab lagi. Masih belum improvisasi, masih belum genre-genre jazz, teman-teman baru belajar harmoni. Kita selingin dengan program unik kita. Jadi setiap kali ada free class, teman-teman berkesempatan untuk submit permainan piano teman-teman. Yang submit banyak banget kemarin, ya. Di Google Form kita banyak banget. Aku pilih random aja salah satu. Ini yang menang nih, ya. Jadi kita coba bedah bareng-bareng. Nanti aku langsung kasih saran. Oke, nah aku kalau ngebedah permainan piano semua orang, aku pasti ngebedah dalam 3 hal. Yang pertama secara comping, jadi secara ngiringnya gimana. Kedua secara harmoni, dan ketiga secara pemanisnya lah, atau improv-improvnya bagus atau enggak. Nah, secara comping, jadi secara ngiringnya, aku bisa beri saran begini. Tadi teman-teman kalau sadar, kan ngiringnya begini. Jadi begini. Patternnya kira-kira begitu. Ini sebenarnya pattern ngiring yang kurang bagus. Kenapa? Karena kita main chordnya tuh di tangan kiri. Peraturan pertama jazz, kita nggak boleh main chord di tangan kiri kalau kita solo piano. Jangan main chord di tangan kiri. Karena kalau kita rendah, suaranya jadi hancur. Coba teman-teman denger, suaranya hancur nggak? Chord C. Coba aku mainin di sini. Aku main di sini. Kan hancur ya? Yang ini kan suaranya hancur. Nah, makanya
sangat tidak disarankan untuk compingnya begini. Nah, apalagi yang G ini udah mulai hancur nih. Tadi tuh mulai kerasa pas ini masih normal lah. Tapi pas ini nih, chordnya tuh udah kerasa hancur. Jadi daripada kita main full chord, yang aku sarankan adalah kita memainkan 1 sama 5-nya aja. Nah, kan lebih enak ya daripada kita main begini. Nggak enak. Itu jadi secara comping ada saran aku tuh. Saran aku, jangan main 3 sama 1 yang paling atas. Main 1 sama 5-nya aja. Ya. Yang kedua, secara harmoni. Kalau secara harmoni menurut aku udah oke. Tapi harmoni masih bisa diimprove dengan tips yang tadi aku kasih. Yang tuh minor sama 5 progression itu kan banyak banget tips tuh. Jadi dari C ke, tadi kan ada C langsung ke F contohnya. Kita bisa tambahin begini. Nah, itu contohnya tuh. Dari C ke F ada 5 minor sama 1-nya. Baru aja diajarin. Dan terakhir secara pemanis. Secara pemanis udah bagus belum? Udah bagus. Tadi banyak improv pakai blues major scale-nya. Tadi banyak suara bluesnya. Jadi secara pemanis udah oke. Jadi semoga bermanfaat. Semoga yang dibedah permainan pianonya nonton di sini. Jadi nanti bisa langsung dikembangkan permainan pianonya. Nah, jadi inilah konsep uniknya. Jadi ini sebagai bentuk apresiasi ke teman-teman yang udah nonton free class. Jadi berkesempatan buat permainan pianonya dibedah. Oke, langsung kita lanjut aja ke jazz subgenre. Jadi teman-teman sadar, jazz itu tuh banyak banget subgenrenya. Ada swing, ada bebop, ada bossa nova, ada fusion. Iya kan? Jadi banyak banget genre-genre kecilnya. Nah, jadi aku pengen ajarin beberapa ke teman-teman di sini. Nah, aku pengen sekali lagi nge-break mindset lagi teman-teman. Mungkin teman-teman pernah merasa permainan teman-teman kaku. Atau ngerasa kalau main genre lain susah. Ya, mungkin karena terpaku dengan sheet music. Atau gak tahu mau main style bagaimana di lagu lain. Nah, sekali lagi, itu salah siapa? Itu adalah salah kalian semua. Dalam artian begini. Banyak banget orang yang les piano itu tuh pas disuguhin pattern atau dikasih sheet music, belajar pattern ini, maksudnya tangan kirinya begini, itu nggak dianalisa secara mendalam dan nggak berani teman-teman implementasin keluar lagu itu. Aku coba pengen mainin lagu klasik satu, namanya Clair de Lune, terkenal banget. Satu lagi lagu Misty. Teman-teman denger cara tangan kirinya, jadi pattern tangan kita teman-teman denger. Mirip banget, ya. Nah, sekali lagi ya. Patternnya begitu ya. Jadi tangan kiri sama tangan kanannya. Terus teman-teman denger si Misty ini, enggak? Mirip kan? Nah, itulah teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin pernah les klasik atau pernah les apapun, teman-teman belajar suatu pattern mungkin udah pernah sebenarnya. Cuma nggak berani implementasin keluar lagu itu. Nggak berani bereksperimen. Jadi abis ini aku bakal ajarin teman-teman beberapa pattern yang jazz. Biar teman-teman nanti bisa langsung implementasin dan teman-teman bisa berani bereksperimen. Nah, yang pertama adalah swing. Ini adalah salah satu subgenre jazz yang paling terkenal. Kita langsung lanjut aja. Swing adalah genre jazz yang populer pada tahun 1930-an. Jadi bagi teman-teman yang contohnya tahu lagu-lagu Sinatra, contohnya lagu Fly Me to the Moon, Autumn Leaves, itu semua tuh swing, ya, nama subgenrenya. Nah, swing itu ngiringnya gimana sih? Swing itu ngiringnya memakai yang namanya walking bass. Jadi bass yang berjalan. Ya, bass yang berjalan. Oh ya, sekali lagi teman-teman, sekali lagi reminder, recordingnya nggak akan ada giveaway. Jadi recordingnya nggak di giveaway lagi. Jadi semoga teman-teman tetap nonton sampai akhir ya. Soalnya nggak di giveaway. Kayak biasa kan dulu kan giveaway. Sekarang udah nggak di giveaway lagi. Lanjut. Nah, gimana cara main walking bass? Aku pengen kasih tahu dulu walking bass itu enaknya main di mana sih? Nah, kan walking bass itu tangan kiri ya. Jadi bass yang berjalan. Jadi dari kata-katanya bass berjalan. Jadi kedengarannya begini. Aku coba main Fly Me to the Moon deh ya. Teman-teman perhatiin tangan kiri aku.
Lihat. Berjalan terus. Berjalan. 1, 2, 3, 4, 1. Nah, aku pengen ajarin dulu gimana cara main itu. Nanti aku ajarin abis ini. Aku pengen kasih tahu dulu, range walking base itu paling enak tuh dari sini sampai sini, mentok. Kalau rendah boleh lah, tapi jarang. Jadi range dari sini. Jangan ketinggian, masa kita mainnya begini. Udah nggak enak. Ya, itu udah bukan namanya udah bukan bass lagi. Bass itu kan note rendah ya. Ini kan enak nih, ya. Jadi ini range yang paling enak nih, mentok di sini, mentok. Literally mentok tuh di oktav ketiga, pas. Oke. Nah, langsung kita lanjut aja ya. Rumus main walking bass tuh gimana sih? Rumus main walking bass adalah dengan cara kita memainkan note 1, 2, 3, dan 5 dari chord tersebut. Maksudnya gimana? Jadi kalau teman-teman tadi baru dapat C terus F, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman memainkan begini. 1, coba kita mulai dari C. 1, 2, 3, 5-nya apa? 1, 2, 3, 5. Bener kan ya? Jadi yang kita mainkan adalah 1, 2, 3, 5. Jadi tiap ketuk 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, chord, pas contohnya D minor. 1, 2, 3, 5-nya apa? 1, 2, 3, 5. Jadi kita mainkannya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, itu cara memainkan walking bass. Sesimpel itu. Ada teknik yang lebih advance, contohnya hiccup. Atau contohnya teknik kromatik yang lebih susah. Tapi buat teman-teman yang pemula, ya baru pertama kali pengen ngeraba-raba jazz, itulah cara memainkan walking bass yang baik dan benar. 1, 2, 3, 5. Oke? Cukup jelas ya? Nah, aku coba langsung implementasiin di lagu Fly Me to the Moon ya. Kita coba nih ya. Perhatiin ya. Tapi perhatiin chordnya nih. Chordnya adalah A minor, D minor, G, terus C. Oke. Perhatiin tangan. Jadi coba active listening, konsentrasi. Nah, 1, 2, 3, 5. Pindah ke D minor. G. Udah, teman-teman, ini lagu apapun bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tadi yang ada yang nanya, gimana cara ngebuat semua lagu jadi jazzy? Kan bisa secara harmoni. Jadi tadi aku udah kasih secara harmoni. Kalau secara ngiring, gimana cara kita bikin lagu jadi jazzy? Contohnya balonku ada 5. Nah, 1, 2, 3, 5. Bassnya berjalan nggak? Berjalan terus. Itulah rahasianya teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut aja ke genre kedua, yaitu bossa nova. Aku ajarin ini karena banyak banget juga lagu jazz itu tuh yang ada roots-nya sama Latin. Ya, jadi yang roots Brazil, Spanyol. Jadi aku pengen ajarin. Jadi bossa nova itu adalah genre yang berasal dari Amerika Latin, ya Latin America. Nah, jadi ini tuh ada rhythm-rhythm sambanya gitu lah. Nah, contohnya lagu yang terkenal The Girl from Ipanema. Abis ini aku bakal mainin. Nah, rumusnya gimana? Rumus bossa nova adalah begini. Lihat, tadi kan kalau jazz itu kan 1, 2, 3, sama 5 kan. Kalau bossa nova itu, mainnya itu adalah 1 dan 5 doang. Tapi ketukannya agak aneh. Jadi ada aku tulis nih, ketukan. Bacanya gimana? Bacanya begini. 1, 1, 2, 3, 4. Itu arti ketukan. Nah, N ini apa? N ini adalah ketukan di antara ketukan. Jadi kan, nah, lihat nih. Ini tuh jatuhnya tuh di antara ketukan. Jadi, kalau kita ngomong ketukan doang, 1, and 2, and 3, and 4, and... Bassnya, nah, lihat nih. Udah gampang nih, bass itu tangan kirinya ya. Jadi kita tinggal main tuh yang jatuhnya tuh di ketukan tersebut. Jadi, cara main bossa nova tuh begini. 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and... Nah, itu bossa nova. Cara memakai bossa nova tuh begitu. Ya, udah. Jadi kalau teman-teman pengen ngebuat lagu jadi bossa nova, jadi ada rhythm sambanya, ada rhythm Latinnya, pakai pattern yang di depan. Ini saya kasih waktu screenshot, soalnya recording gak akan di giveaway ya. Jadi biar teman-teman bisa implementasiin, ya. Nah, kita coba lanjut ya. Coba The Girl from Ipanema. Aku coba mainin. Nih. Perhatiin tangan kiri aku, jadi konsentrasi.
Jadi itulah cara memainkan bossa nova. Oke. Kita langsung lanjut ke rahasia berimprovisasi. Ya, rahasia berimprovisasi. Sekali lagi ini bakal nge-break mindset teman-teman. Yang ini aku nggak pernah ajarin kemana-mana. Soalnya ini yang nge-break mindset teman-teman. Intinya begitu. Nah, mungkin beberapa dari sini teman-teman juga merasa improvisasi itu sangat susah. Ya. Apalagi yang pernah les klasik. Itu pasti struggle banget yang namanya improvisasi. Kenapa? Mungkin karena teman-teman terpaku sama sheet music. Jadi kalau nggak ada note-note di depannya langsung pusing, langsung buyar. Ini aku main apa kalau di atas chord ini? Mungkin juga karena teman-teman nggak tahu rumusnya bagaimana cara bermain improvisasi. Nah, kalau yang ini salah siapa? Tadi kan kalau yang dua sebelumnya kan salah teman-teman, karena teman-teman nggak pernah menganalisa. Cuma kalau ini salah siapa? Menurut aku, ini salah dari kurikulum. Jadi bukan, it's not your fault. Ini salah kurikulum karena apalagi yang biasa yang klasik itu jarang banget diajarin cara berimprovisasi. Padahal kalau otodidak kan emang gak ada kurikulum, jadi makanya kesusahan juga. Jadi yang otodidak kesusahan karena nggak pernah emang ada kurikulum, soalnya kan belajar sendiri. Bagi yang les piano kesusahan juga karena jarang diajarin di kurikulum, apalagi kalau klasik ya. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin klasik ya, Bach itu adalah orang yang sangat jago berimprovisasi. Bach itu kan sebuah pianis klasik yang sangat terkenal ya, Johann Sebastian Bach. Beliau itu sangat jago berimprovisasi. Jadi ini adalah salah satu lagu beliau. Beliau nyanyiin ke raja, mainin pianonya ke suatu raja. Aku lupa raja siapa. Ini dia tuh improv on the fly. Teman-teman denger? Tuh. Itu adalah semua improvisasi dari Bach. Makanya hebat sekali kan? Bach itu hebat sekali. Ini yang disayangkan ke zaman sekarang. Karena improvisasi bagi yang les piano, apalagi especially klasik. Kalau kan mayoritas kan kalau les piano kan orang pemainnya klasik ya. Jarang diajarin. That's why, aku kan dulu kan backgroundnya klasik. Nanti aku abis ini ceritain journey aku. Pas pindah ke jazz tuh struggle banget yang namanya improvisasi. Harmoni jazz oke lah, gampang. Soalnya itu kan tinggal kitanya mau gak nganalisa. Jadi kalau harmoni gampang. Kalau genre-genre jazz juga gampang. Swing kayak tadi aku udah kasih rumus plek-ketipleknya 1 2 3 5, bossa nova 1 5 5. Udah plek-ketiplek jadi gampang. Tapi yang susah adalah pas improvisasi. Karena mindsetnya itu. Mindset gimana cara aku nggak terpaku sama sheet music, aku memainkan note yang bebas. Nah ini yang emang teman-teman butuh waktu untuk ngulik. Karena mindsetnya yang harus diubah. Oke? Jadi aku harap semoga teman-teman di sini sadar semua. Bahwa emang jarang aja diajarkan. Jadi abis ini aku bakal ajarin teman-teman. Mungkin nggak secara full, tapi minimal teman-teman abis nonton free class ini dapatlah basicnya kira-kira gitu. Oke. Kita lanjut aja ya. Sebelum kita masuk cara berimprovisasi, aku pengen ajarin dulu tools untuk improvisasi. Jadi apa sih yang kita harus mainin saat berimprovisasi? Saat berimprovisasi, yang kita mainin adalah scale ini aja. Ini scale terima jadi, namanya major blues scale. Ini scale yang sangat super aman. Oke? Major blues scale. Nah, major blues scale itu, rumusnya gimana sih? Kan kalau teman-teman biasanya taunya kan kunci C ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Itu kan yang teman-teman biasa kuncinya taunya begitu. Nah, kalau major blues scale itu, kita lihat rumusnya. 1, 2, 3 flat, 3, 5, 6, balik lagi 1. Nah, ini adalah isian dari major blues scale. Oke? Nah, kenapa aku ajarin scale ini? Kenapa aku nggak ajarin contohnya altered scale? Aku nggak ajarin contohnya Lydian scale. Kan Lydian banyak banget. Aku nggak ajarin diminished scale. Aku nggak ajarin scale-scale yang aneh kayak contohnya augmented. Kenapa aku ajarin teman-teman ini? Karena kalau teman-teman memencet tuts apapun, itu bakal cocok di chord apapun. Jadi kalau teman-teman main di kunci C,
teman-teman contohnya main C, A minor, D minor, G, balik lagi ke C. Itu teman-teman main blues major scale, semuanya cocok. Semuanya cocok. Coba ya, aku coba mainin chord C, terus A minor, D minor, G, C. Aku tangan kanannya aku ngasal pencet, tapi yang penting aku mencetnya tuh isian dari scale ini. Cocok semua kan ya? Cocok semua. Itulah rahasia dari salah satu tools lah. Ini adalah salah satu tools untuk teman-teman bisa memainkan berimprovisasi. Nah, kan teman-teman udah dapet toolsnya nih, ya. Gimana caranya berimprovisasi? Jadi teman-teman udah tahu, konsepnya teman-teman udah ibarat tutorial nih. Teman-teman pengen ngepaku gitu. Teman-teman udah dapet ininya nih, dapet ininya apa? Hammernya. Tapi gimana cara ngehammernya? Jadi gimana cara kita berimprovisasi? Ini aku bakal ajarin. Jadi, untuk berimprovisasi, ada yang namanya storytelling. Jadi kalau contohnya, kalau di jazz itu, kalau yang advance itu namanya thematic development. Jadi, dalam melakukan improvisasi, kita tuh perlu menerapkan konsep storytelling. Dalam artian harus ada awalnya, ada klimaksnya, dan ada akhirnya. Kenapa? Kalau kita nggak pakai storytelling, jadinya boring. Jadi kalau contohnya aku main begini terus. Aku aja udah bosen. Main aja aku bosen. Kenapa? Karena nggak ada storytellingnya. Coba aku ada storytellingnya. Aku coba pakai walking bass deh bahkan. Jadi tangan kirinya pakai walking bass. Klimaks. Coba, lebih bosenin yang pertama atau yang kedua? Aku jamin yang pertama ya, karena yang kedua ada storytellingnya. Nah, cara ngebuat storytelling gimana sih? Cara ngebuat storytelling adalah pas awal. Nah, jadi teman-teman, kalau pengen membuat satu improvisasi, jadi ada awal, klimaks, dan akhir. Jadi ada klimaks, jadi ada intensitasnya lah. Suasana tuh artinya intensitasnya. Nah, pas awal-awal, kita mainnya santai dulu. Jadi main santai itu gimana sih? Main santai adalah, kalau teman-teman sadar aku improvisasi, aku mainnya tuh awal-awal tuh notnya dikit. Jadi banyak space-nya. Baru masuk lagi. Ini kosong semua. Space. Itu yang awal-awal loh. Jadi space-nya banyak. Yang kedua adalah klimaks. Jadi ada klimaksnya. Nah klimaks itu yang tadi aku mainnya cepet tiba-tiba. Jadi mainnya ke atas, ke bawah. Ini gunanya biar asik. Jadi sama aja kayak teman-teman bikin suatu cerita. Kalau ceritanya alurnya sama terus. Jadi nggak ada penjahatnya, kan bosenin kan. Kita perlu taruh klimaks. Jadi klimaks itu diindikasikan dengan apa? Dengan main lebih cepat. Dengan kita menaruh, kalau udah advance, taruh licks yang bebop atau licks yang bagus. Nah, ini contoh klimaks. Lebih asik kan aku mainnya ya. Nah, jangan lupa pas akhir-akhir harus slow lagi. Biar persiapan masuk ke tema lagu. Jadi pas awal asik, pas awal pelan, nyantai, pas klimaks kita main banyak, tapi pas akhir-akhir kita slow it down. Jadi layaknya sebuah cerita, nggak mungkin klimaks terus kan? Kan klimaksnya pasti kalau misalnya penjahatnya dibunuh, atau penjahatnya apalah, penjahatnya mati, atau jadi yang orang baik itu menang. Nah pas akhir-akhir kan happy ending kan? Kita harus cool it down lagi, jadi suasananya turun lagi, intensitasnya turun lagi. Gitu. Nah,
Makanya, jadi aku bakal ajarin teman-teman, kalau klimaks gampang. Klimaks tuh teman-teman tinggal main cepet. Gimana cara ngebuat awalnya ini kan mungkin teman-teman bingung. Yang teman-teman harus belajar adalah yang namanya motif development. Jadi cara membuat dan ngedevelop suatu motif. Nah, jadi yang teman-teman lakukan pas awal-awal adalah, contohnya teman-teman kan isinya begini, C major blues scale. Teman-teman pilih 3 not ngasal aja. Contohnya 3 notnya begini. Contohnya begitu. Kan ada isinya begini. Kita ngasal aja. Contohnya bikin begitu. Oke, ini adalah motif. Motif itu adalah kumpulan beberapa melodi. Kumpulan beberapa not. Oke, aku pengen motifnya ini. Tanana. Nah, itu motif. Jadi teman-teman ingat. Tanana. Nah, terus teman-teman harus ngemanipulasi atau ngedevelop motif tersebut. Jadi kalau contohnya teman-teman tadi pilihnya motif ini. Tanana. Yang teman-teman lakukan, teman-teman bisa yang namanya repetisi. Repetisi itu diulang. Jadi tadi pas aku pertama kali main, aku tuh banyak sekali pengulangan. Contohnya aku mainnya begini. Ini motif aku. Tanana. Oke, tanana. Space. Tanana. Nah, ini ngulang doang loh. Bayangin, udah pindah chordnya 3 kali, tapi aku cuma main 3 not ini ngulang. Itulah salah satu bentuk development suatu motif. Yang kedua adalah transposisi. Transposisi ini, jadi contohnya dia mainnya begini. Tanana. Kita pindah ke atas. Kalau pindah ke atas jadinya apa? Contohnya kita naiknya 1. Kan isinya begini. Jadi kalau ini naik ke sini, ini naik ke sini, ini naik ke sini. Ya. Jadi kita mainnya begini. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari transposisi. Jadi kita pindahin ke atas atau pindahin ke bawah bebas. Mau naiknya naik cuma 1, atau contohnya kita naik jadi banyak, juga nggak apa-apa. Tapi intinya begitu. Jadi aku coba pas awal-awal aku mainin transposisi. Banyak space. Transposisi. Cocok nggak? Cocok. Masuk-masuk aja. Ya. Ada juga yang namanya extension. Extension itu kita menambahkan nada. Jadi kalau contohnya improve begini. Tanana, tadi kan awalnya begitu kan. Tanana. Coba kita tambahin nada aja begini. Tanana. Jadi kita tambahin nada. Aku tambahin nada. Repetisi. Transposisi. Transposisi. Repetisi. 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 Nah, yang terakhir adalah rhythmic manipulation. Rhythmic manipulation gimana? Rhythmic manipulation itu kalau contohnya kita mempunyai suatu chord, sorry. Kalau kita punya rhythm begini, ta ta na na. Kan awalnya begini, ta na na. Kita bisa ubah jadi begini, ta na ta. Bisa kita jadi notnya kita nggak ubah, tapi ritmenya kita ubah. Ta na na. Tan tan tan. Kita ubah lagi. Ta 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 ta. Tan 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 tan. Nah, itu melodi cuma ini doang, tapi teman-teman gak bosen. Karena teman-teman memanipulasi ritmenya. Gitu. Nah, makanya aku harap teman-teman abis ini bisa jadi dapat lumayan banyak ya. Teman-teman dapat cara improvisasi, teman-teman juga ke break mindsetnya bahwa ternyata aku tuh gak bisa improvisasi karena emang gak diajarin. Jadi aku ajarin caranya. Teman-teman juga dapat secara harmoni, teman-teman juga dapat secara secara comping juga, secara ngiring. Aku tuh emang gak bisa, padahal Claire de Lune sama Misty mirip, tapi teman-teman gak bisa implementasiin karena teman-teman kurang berani dalam bereksperimen. Jadi aku juga ajarin caranya. Introduction. Nah, blues itu adalah salah satu genre basic dalam jazz yang sangat populer. Ya, jadi sebenarnya blues itu tuh gini, ada yang orang bilang itu it's a genre, it's a color of chord gitu. Jadi sebenarnya blues itu tuh ya itu semua. Jadi blues itu bukan genre tapi juga bukan rhythm. Ya blues itu sebuah
language lah. Kita bisa bilang it's a language, ya. Sebuah bahasa. Soalnya banyak banget lagu pop pakai unsur blues. Lagu jazz pakai unsur blues. Jadi intinya itu. Nah, tapi blues ini tuh memiliki rhythmnya sendiri. Atau memiliki cara ngiringnya sendiri lah, kita bisa bilang. Nah, blues itu kan sebenarnya banyak banget, itu sebuah bahasa ya. Jadi banyak banget dipakai di lagu-lagu lain. Tapi ada satu lagu yang sangat terkenal, namanya Sea Jam Blues. Ini nih. Nah, ini teman-teman sadar, Sea Jam Blues itu cuma dua, melodinya itu cuma dua. Ini sama ini. Aku coba mainin ya. Bagi teman-teman yang mungkin gak gitu familiar dengan yang namanya language blues, aku coba mainin dulu nih. Ini lagu yang bener-bener blues banget. Nah, itu contoh dari lagu yang blues. Ada juga Georgia on My Mind, itu juga blues juga tuh. Nah, bukan Georgia on My Mind. Iya. Kayaknya itu deh. Iya. Nah, jadi blues itu sebenarnya banyak banget dipakai di, ada lagu yang benar-benar nge-blues, tapi blues itu juga sering banget dipakai di lagu-lagu favorit teman-teman. Jadi, kenapa aku bawain materinya? Karena ini sepenting itu. Blues itu sepenting itu. Nah, blues chord itu ya memiliki ciri khasnya sendiri. Ya, salah satunya adalah voicing chord. Nah, voicing chord itu apa? Voicing chord itu cara kita menyuarakan suatu chord. Jadi kalau contohnya, aku punya C mayor. Ya, aku punya C mayor. Nah, ini kan sebenarnya C mayor nih. Ini juga sebenarnya C mayor loh. Jadi dibuat oleh chord yang sama, yaitu C mayor. Tapi ini suaranya beda kan sama ini. Ini sama ini, suaranya beda kan. Nah, itulah arti dari voicing. Voicing itu cara kita menyuarakan suatu chord yang basic. Chord basic itu ada apa aja? Ada chord mayor dan chord minor. Oke? Nah, kita langsung lanjut aja. Voicing chord yang digunakan di blues itu adalah chord dominan 7. Dominan 7 itu apa? Dominan 7 itu rumusnya begini. Jadi kalau teman-teman nih punya chord C mayor, cara membuat dominan 7 ya, chord dominan 7 adalah kita ininya nih, kita kurangin 1. Kita kan kurangin setengah lagi, jadi kurangin 1 total. Nah, ini cara menyuarakan suatu chord blues. Nah, kalau teman-teman sadar nih, kalau ikut free class aku kemarin-kemarin, atau yang pertama kali join, thank you banget sekali lagi untuk pertama kali. Nah, aku tuh biasanya ngajar gini, kalau chord 1 sama chord 4, itu pakainya voicingnya mayor 7. Terus kalau chord 4 pakainya mayor 4 mayor 7. Chord 5-nya baru kita pakai 5 dominan 7, baru balik ke 1. Nah, tapi kalau di blues itu semua chord itu tuh pakai voicing dominan 7. Jadi bahkan C-nya aja nih, pas pertama kali teman-teman main chord C nih, jadi chord 1-nya itu tuh udah di C7. Aku coba mainin tadi lagu yang blues ini, yang namanya Sea Jam Blues. F-nya juga. F-nya kita main F7. Nah, jadi ini baru introduction loh. Ini belum masuk materi nih. Intinya gitu. Blues itu tuh semua chordnya pakai chord 7. Ya. Nah, kita langsung masuk aja nih. Cara kita memainkan lagu blues. Nah, ini teman-teman tuh aplikasinya banyak. Sekali lagi, karena aku bilang, blues itu kan sebuah language ya. Jadi teman-teman bisa aplikasin ke lagu favorit teman-teman. Mau contohnya worship. Mau contohnya lagu La La Land lah contohnya. Atau lagu pop Justin Bieber. Nah, bisa tuh nanti tuh kita Q&A-nya sekalian sambil eksperimen-eksperimen ya. Nah, intinya gitu. Blues itu tuh bisa dipakai di mana aja. Makanya ini sebenarnya cara ngiring yang teman-teman bisa aplikasiin ke lagu-lagu yang lain. Nah, kan tadi kan aku bilang comping. Comping itu apa sih sebenarnya? Comping itu artinya ngiring. Ya, bahasa kerennya lah. Nah, aku pengen ngajarin dulu cara baca patternnya. Jadi, bagi pertama kali yang join, aku bakal ajarin dulu nih cara ngebaca pattern sistem musti musik. Ya, bagi yang udah join, biasanya aku juga brief dulu lah sebelumnya. Nah, untuk cara baca pattern dari yang cara baca patternnya, kita lihat yang pertama. Ini kan ada ketukan.
ketukan tuh maksudnya apa sih? Ketukan tuh yang maksudnya 1, 2, 3, 4. Nah, terus N itu apa? N itu tuh adalah ketukan di antara ketukan. Soalnya kan ada beberapa instant di mana tangan kiri atau tangan kanan itu jatuhnya tuh di antara ketukan. Jadi kita tandain N tuh sebagai yang di antara ketukan. 1, and 2, and 3, and 4, and... Nah, itu maksud dari ketukan. Tangan kanan tuh maksudnya apa? Tangan kanan itu maksudnya adalah... Nah, ini kenapa artinya V? V itu apa? V itu artinya kita memainkan full chord. Jadi kalau contohnya kita lagi main di kunci C nih. Di kunci C, terus chordnya lagi C kebetulan. Nah, yang kita lakukan, kita baca sama ketukannya nih. Yang kita lakukan adalah, contohnya chordnya C, ya kita mainnya ini, full chordnya. Contohnya tadi, tadi bukannya Kak Dev bilang, kalau contohnya C7, kalau semua blues itu C mayornya, kita ubah jadi C7. Nah iya, kita ubah. Jadi kita pencetnya full chordnya begini. Nah, coba kita contohnya nama C7 nih ya. Kita main di ketukan 1, 2, 3, 4. 1, and 2, and 3, and 4, and... Paham ya cara bacanya ya? Nah, sekarang kita yang lihat tangan kiri. Nah, maksudnya apa nih Kak Dev? 1, 5 tuh maksudnya apa? Intinya begini. Kan di setiap chord tuh ada 1, 3, 5-nya. Kalau contohnya C. 1, 3, 5 apa? Ini 1, ini 3, ini 5. Kalau F. 1, 3, 5-nya apa? Ini 1, ini 3, ini 5. Sesimpel itu. Nah, terus lihat deh. Ini tuh ada satu petik. Artinya apa nih kok? Satu petik itu artinya adalah kita memainkan satu nih. Coba kita mulai di sini. Kita 1, 5. Nah, satu petik itu artinya kita memainkan satu lagi artinya C, tapi di atas. Jadi kalau kayak gini mainnya gimana? Mainnya begini. 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and 1. Semoga paham ya teman-teman di sini ya. Wah, biasanya bisa chat tuh. Jadi aku nggak bisa survei dikit nih. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita langsung lanjut aja. Nah, aku asumsi udah paham ya teman-teman ya di sini ya. Nah, kita langsung lihat nih. Cara memainkan sebuah lagu blues. Caranya gimana? Caranya begini. Nah, ini agak kompleks nih bacanya. Kenapa? Karena kepisah jadi dua. Karena blues itu begini. Ini sebenarnya blues itu banyak cara ngiringnya, tapi ini yang paling simple buat teman-teman, ya. Blues itu kalau kata teman-teman sadar, antara ketukannya tuh ada dua ketuk. 1 and 2 and 3 and 4 and. Jadi ngomongnya begitu. Nah, jatuhnya itu di mana? Jatuhnya itu di sini nih. Nah, aku coba mainin ya. Jadi ini bass 1 sama bass 2 itu tetap tangan kiri dua-duanya. Nanti aku ajarin cara main tangan kanannya juga, ya. Ini tangan kirinya dulu nih. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Nah, ini kan C nih. 1, 3, 5, 6. Nah, jadi kita mainkan 5 sama 6-nya begini. Yang tadi aku mainin. Chordnya ini. Kita ada chord C7 terus F7. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Pindah F. Pindah G. Pindah C. Ending. Nah, itu teman-teman bakal belajar di akhir tuh. Cara ngebuat ending lagu blues. Ya. Nah, jadi udah paham ya? Cara memainkan blues rhythm. Ya, cukup simple ya. Nah, ini cara memainkan comping-nya. Comping itu ngiring. Nah, teman-teman sebenarnya cukup nih. Kalau teman-teman, nah, biasa gini nih. Piano itu kan biasa fungsinya dua. Antara kita main sendiri, jadi kita melodinya di tangan kanan, atau kita mengiringi orang. Bener kan? Mengiringi orang nyanyi. Kalau mengiringi orang nyanyi, kita tangan kanannya nggak boleh main melodi lagi dong. Karena kan melodinya udah dimakan porsinya sama mereka kan, sama yang penyanyi. Nah, kita nggak boleh lagi main melodi. Kita harus ngiring nih. Jadi, tangan kanannya kita main chord. Nah, itu caranya gimana? Yang akan aku ajarin abis ini. Tapi ini gini, teman-teman sebenarnya cukup nih. Jadi, teman-teman berapa menit nih? Jadi, teman-teman 12 menit nonton free class ini, teman-teman udah bisa nih yang namanya mengiringi lagu blues. Kita contohnya lagu yang nggak blues banget deh. Contohnya lagu Justin Bieber Love Yourself. Nah, contohnya selalu itu ya. Tapi aku kepikiran itu dulu sih. Soal lagu pop, apalagi yang nggak semua orang tahu ya. Atau kayak Baby lah, kita ubah lah. Justin Bieber Baby deh ya. Oke, kita coba ya.
itu contohnya tuh. Lagu yang kayak Baby aja bisa dibuat jadi blues. Ya, dengan sistem ini. Nah, coba deh kita langsung lanjut aja. Nah, blues comping. Ya, blues comping. Ini cara kita mengiringi sebuah lagu blues. Jadi beda. Kita tangan kanannya tuh udah nggak main melodi lagi. Tapi simple sebenarnya teman-teman. Kita tinggal main full chordnya tuh ngikutin dari patternnya. Jadi kalau contohnya kita main C7. Sesimpel itu. Jadi kan biasa tuh ada yang ngomong, aduh aku tangan kanannya sama tangan kirinya nggak bisa gerak sendiri nih, kebarengan terus. Sebenarnya blues tuh cocok, karena tangan kanan sama tangan kiri itu bareng geraknya. Jadi malah enak buat yang pemula. Nah, gitu contohnya ya. Gitu contohnya. Oke. Kita langsung lanjut aja ya. Nih, aku kasih teman-teman waktu buat screenshot ini nih. Ya, jadi udah dapat kirinya, dapat juga kanannya nih. Teman-teman bisa screenshot ini. Ya. Oke, cukup ya waktunya ya. Oke. Bisa juga teman-teman tuh yang lebih brutal, ya. Jadi tadi kan ini kan teng 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 teng. Bisa juga kita tetap konstan. Jadi kayak udah kayak rock and roll ya. Nah, tapi ini lebih susah ya. Yang teknik ini tuh lebih susah. Jadi aku nggak saranin teman-teman untuk pakai. Ini buat yang udah lebih advance lah, yang lebih intermediate. Ini nih yang gampang banget. Soalnya ngikutin dari tangan kirinya. Ya. Paham ya teman-teman ya? Coba aku pengen nyalain chat bentar deh. Nyalain chat bentar. Buat aku lihat. Ini teman-teman mudeng nggak nih yang aku bahas nih? Coba admin tolong ya. Nyalain chatnya bentar aja. Aku pengen lihat sebelum kita masuk cara improvisasi. Paham. Oke. Kemungkinan besar agak susah. Belum. Oke. Coba deh, aku pengen tanya belumnya nih di mana nih maksudnya nih? Belum pahamnya tuh di mana nih? Kayaknya sekitar 60-40 deh ya. 60% paham, 40% nggak paham. Oke, nggak pahamnya di mana nih? Biar aku klarifikasi dikit aja. Nah, oke. Kayaknya udah beberapa. Oke, coba di stop dulu deh ya. Aku coba jelasin dikit. Ada yang nanya tadi. Maksudnya bass 1, bass 2 tuh apa? Maksudnya begini. Ya, maksudnya begini. Oke, maksudnya begini ya. Nih, kan ada bass 1, bass 2 nih. Nah, sebenarnya yaudah kita nggak usah lihat yang tangan kanan deh. Kita lihat yang tangan kiri sesimpel ini. Ini tuh maksudnya tangan kiri ya teman-teman ya. Jadi semuanya tangan kiri nih. Ya memang sebenarnya sebagai contohnya kurang klarifikasi lah. Tapi intinya gini. Ini tuh semuanya tangan kiri. Ya. Kan biasanya kan aku tulisnya begini nih. 1, 5, 1 petik. Ya. Kan artinya mainnya gini. 1, 5, 1 petik, 5, 1 petik, 5, 1 petik, 5. Kalau contohnya kita chordnya C. Pas bagian ini nih, pas bagian si bass ini nih, ini tuh mestinya tangan kiri semua ya. Tangan kiri semua. Kenapa? Karena kan tangan kirinya tuh kita mainnya 2 kali. Jadi ada 2 jari yang main. Nah itu maksudnya. Itulah maksudnya. Jadi 1 sama 5 itu tuh artinya kita memainkan, contohnya ini C nih. 3-nya buang kan. 1 sama 5-nya ini kan. Nah kita tuh maininnya tuh diketukan 1. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Aku asumsi paham ya kayaknya ya, teman-teman di sini ya. Yang penting yang tangan kiri aja nih, ya. Yang tangan kanan itu yang udah lebih jago aja, tapi buat teman-teman yang pemula nih. Ya teman-teman yang pemula, maksudnya main blues tuh begitu. Ya. Soalnya pindah chord F. Pindah chord G. Oke, gitu ya. Aku langsung next materi aja. Nah, ini kan ada 3 bab nih, ya akan ada 3 bab. Jadi enggak, dan ini semua tuh bisa dipraktikin di lagu yang teman-teman suka. Jadi kalau contohnya yang rhythm nih, nah teman-teman nanti bisa review lagi recordingnya. Tenang aja, ada recording kan, tenang aja. Teman-teman bisa review nanti, bisa review, ditonton lebih pelan-pelan lagi. Nah, ini yang menurut aku change my life nih, improvisasi di blues, ya.
Karena sebenarnya ini tuh yang praktikalnya tuh kemana-mana. Kalau yang tadi kan contohnya kita pengen ngebuat yang kayak gini-gini. Ini kan contohnya untuk ngebuat lagu lebih blues. Jadi kayak tadi aku contohin di Justin Bieber Love Yourself. Di Justin Bieber Baby. Cara ngebuat lagu feel-nya kayak blues. Nah ini menurut aku yang lebih penting. Improvisasi dengan blues ya. Jadi bukan in, tapi with blues. Nah, jadi blues itu tuh ada 2 scale. Nah ini aku udah pernah cover materinya sedikit, tapi buat kita teman-teman yang pemula nih, ya ini aku pengen jelasin lagi. Nah tapi nanti abis ini materi yang ending ini nih yang baru, ya. Jadi blues scale itu kebagi jadi 2, major blues scale dan minor blues scale. Kan kalau teman-teman taunya kan scale itu kan yang kunci tangga nada lah, itu kan cuma taunya C atau F, ya kan? F atau G. Ya, nah, jadi blues ini nih, ya, punya scale-nya sendiri loh teman-teman, ya. Jadi banyak sih ujung-ujungnya, kita udah harus ngingetin C, ngingetin F, dan semuanya. Ditambah lagi, ada lagi scale blues nih. Tapi sebenarnya scale blues tuh gampang sekali. Nah, ini aku langsung kasih terima jadi aja, teman-teman bisa foto nih. Blues scale itu apa sih? Blues scale itu ada yang mayor dan minor. Yang lebih gampang yang mayor. Jadi aku harap teman-teman yang pemula ngertiinnya yang mayor blues scale nih ya. Yang mayor blues scale aja. Nah, kita lihat yang mayor blues scale. Yang mayor blues scale itu rumusnya adalah C, D, E flat, E. Ini bukan, nggak ada F ya mestinya ya. G, A, C. Nah ini agak typo dikit. Mohon dimaklum. Nah ini adalah C mayor blues scale. Ya, ini isian-isian note-nya. Oke? Nah, sebelum aku masukin ke cara pemakaiannya gimana, aku pengen lanjut dulu ke minor blues scale. Minor blues scale yang lebih susah nih, ya. Ada rumusnya di depan. C, E flat, F, G flat, G, B flat, C. Ya, jadi rumusnya ini nih. 1, 3 flat, 4, 5 flat, 5, 7 flat. Ya. Nah, itu adalah C minor blues scale. Oke. Jadi memang lebih susah ini pemakaiannya, lebih susah. Tapi intinya gini. Kenapa sih aku kasih temen-temen scale-scale ini? Apa sih tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah biar temen-temen bisa yang namanya berimprovisasi. Apa sih arti improvisasi? Improvisasi itu adalah dimana kita, nih ya, perhatiin teman-teman nih. Improvisasi itu adalah, oke, aku bagi 2 dulu nih. Soalnya konteks di jazz sama di pop itu beda. Arti improvisasi, ya, atau di worship. Beda. Kalau improvisasi di jazz itu artinya kita memainkan piano solo. Jadi kalau contohnya kita udah main satu lagu nih, Fly Me to the Moon. Terus kita bilang Dave with the piano. Nah, kita main piano solo nih. Nah, itu adalah arti improvisasi di jazz. Aku coba mainin Fly Me to the Moon ya. Aku langsung cut aja. Nah, itu tuh aku udah improvisasi tuh namanya. Jadi aku main scale-nya tuh yang udah aneh-aneh. Jadi aku namanya piano solo tuh. Nah, itu arti improvisasi di jazz. Nah, kalau improvisasi di lagu pop sama worship, itu biasanya konteksnya tuh beda. Biasanya kalau contohnya improv di worship sama pop, itu tuh biasanya cara kita memaniskan suatu permainan. Jadi kalau contohnya kita ada lagu Justin Bieber ya. Nah, itu kan bosenin lah ya. Kalau contohnya kita ada improvisasi gimana? Nah, pas aku main ini nih, itu kan buat kita nambahin pemanis lah. Nah, itu arti dari improvisasi di worship atau di pop. Ya. Nah, jadi minor blues scale sama major blues scale itu gunanya di mana? Di improvisasi jazz atau di improvisasi pop? Gunanya itu di dua-duanya. Ya. Kenapa berguna di dua-duanya? Karena scale ini nih, ya, sisi major blues scale ini cocok di chord apapun. Di chord apapun. Jadi kalau contohnya kita ada lagu Justin Bieber nih. Kan progresinya apa?
Love Yourself. Ta 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 ta. Dari C ke A minor. Bener ya? Dari C ke A minor terus kemana? Na 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 na. Dari F ta 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 ke G. Baru ke C lagi. Simple, cuma 4. 1, 2, 3, 4. Balik lagi. Nah, jadinya bedanya apa sih improvisasi jazz sama pop? Kalau pop itu kita main improvisasinya itu tuh di dalam melodinya. Kayak tadi aku contohin ya. Nah, ternyata, itu contoh pemanis tuh. Pemanis kan ya namanya ya. Improv di lagu pop atau di lagu gospel. Kalau gospel nih. Nah, nah ini kan memakai blues nih kalau teman-teman sadar ya. Nah, jadi tips buat pemula nih. Gimana cara bikin improvisasi? Ini nggak ada di PPT, jadi teman-teman perhatiin bener-bener ya. Teman-teman perhatiin bener-bener. Cara bikin improvisasi adalah sesimpel kita memainkan scale ini dari bawah sampai atas. Ini buat yang pemula, ya. Buat yang pemula. Jadi kalau contohnya kita improvisasi konteksnya jazz, nih jazz. Jadi kita coba pilih lagu Fly Me to the Moon. In other world, na na na. Improvisasi. Kalau teman sadar, apa sih yang tadi aku mainin dari bawah sampai atas? Cuma isian major blues scale. Ngulang lagi. Ke bawah. Bayangin, aku cuma main dari A bawah sampai atas sampai bawah. Itu kedengarannya enak gak teman-teman? Aku harap teman-teman jawab iya gitu ya. Karena memang scale ini nih cocok di chord apapun. Nah ini rahasianya nih. Kenapa orang tuh bisa improve-nya jago? Ya bisa mainnya cepet. Ya kemungkinan cuma dari scale ini sebenarnya. Ya. Yang minor blues scale kita coba di Fly Me to the Moon juga cocok. Tapi ini lebih susah. Karena banyak item-itemnya nih. Ada itemnya 1, 2, 3. Kalau tadi kan itemnya cuma 1 kan ya. Ini ada 3. Nah kita coba aja nih. Ke bawah. Nah, cocok juga nggak? Cocok. Ya, itu untuk contohnya untuk jazz. Kalau untuk worship atau untuk pop gimana? Kalau untuk pop, aplikasinya sama, cuma nggak perlu sampai ke atas. Jadi kalau contohnya kita lagu, jangan Justin Bieber lagi lah ya, lagu apa ya? Lagu pop deh ya, lagu pop deh, biar generalisasi. Lagu pop yang terkenal, contohnya, coba deh nyalain chatnya dikit deh. Kita coba lihat ya, teman-teman kasih saran deh. Saran satu lagu pop ya, yang aku coba jadiin improvisasinya enak. Westlife apa nih lagunya nih? Beatles. Until I Found You, I Want It. Oh, I Want It That Way, kayaknya cocok nih. I Want It That Way, yang itu ya. I Want It That Way, itu bagus ya. I Want It. Yang itu ya. Yang itu tuh. Now tell me why. Ya gitu. Nah, catnya bisa dimatiin lagi. Aku coba aplikasiin blues scale yang mayor, jangan yang minor. Lebih gampang. Yang mayor blues scale ke permainan tadi ya. Oke. Nah, aku udah pakein tuh. Now tell me why. Tadi aku mainnya gitu kan. Nah, aku tuh maininnya begini. Pas yang ini. Jadi aku tuh nggak mainin full. Aku nggak mainin scale-nya secara full. Jadi tapi kalau bisa aku masukin tuh. Jadi kayak contohnya ini. Now tell me why. Nah, pas ke E ini nih, aku
plesetin dikit. Tra ta tra ta 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 tra tra ta ta. Nah ini kan udah pakai minor blues scale nih. Tra ta ta tra ta 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 tra. Nah ta 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 tra itu udah pakai F minor blues scale, tapi jangan deh. Ta 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 ta. Nah bisa aja. Ta ta. Nah tra ta ta. Nah ini tips buat praktikal yang buat teman-teman nih ya. Kalau masih bingung pakainya gimana, sesimpel ini. Kalau contohnya ada melodinya ke E, ya contohnya mainnya di C nih. Mainnya di C, teman-teman melodinya pas di E nih. Jadi kayak now tell me why. Kan tell-nya kan di E nih. Setiap kali mau ke E, teman-teman tambahin ini. Tanana, now tell me why. Nah itu jadi blues banget tuh. Jadi ada improve-nya. Nah, itu contoh cara aplikasinya ya untuk mayor blues scale. Oke, langsung kita lanjut aja. Q&A disimpan ya, nanti ada Q&A kok, tenang aja. Nah, kita langsung lanjut dulu. Nah, minor blues scale. Nah, ini sebenarnya tadi aku mau prakteknya tuh di lagu blues yang asli. Ya, jadi improvisasi. Tapi menurut aku gak gitu praktikal. Menurut aku lebih praktikal kalau di lagu-lagu favorit teman-teman. Lagu pop, lagu jazz. Tadi aku di Fly Me to the Moon. Lagu worship deh, boleh ya? Satu ya lagu worship ya. Sebab Dia Hidup lah, lagu favorit aku. Nah, ta 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 ta, kan gitu kan melodinya kan. Pas E nih kita main aja. Na 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 na. Nah, kayak tadi tuh. Kan tadi kan melodinya emang dikit tuh. Aku bisa tuh masukin panjang. Ta 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 ter. Yang tadi aku ajarin ter. Ta 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 tra tra ta. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, itu contoh aplikasinya di lagu worship tuh, ya. Jadi buat teman-teman nih, minimal kalau tadi nggak ngerti yang cara comping gimana, minimal dapat sesuatu bahwa kalau ada melodinya di E nih, kita mainnya di C. Jadi pas E kita mainnya begini. Nah, itu udah kerasa tuh bluesnya. Udah kerasa bluesnya. Ya. Nah, kita langsung lanjut aja ke... Nah, ini materi baru nih, teman-teman. Materi baru, ya. Cara ending di blues, ya. Jadi sebenarnya blues itu tuh punya endingnya sendiri, ya. Jadi emang itu tuh sangat terkenal di era-era jazz lah ya. Era-era jazz tuh terkenal sekali, ya, ending-ending ini. Dan mengandung unsur blues. Nah, jadi kan mungkin teman-teman sering bingung ya, kalau apalagi yang contohnya biasanya ngiring worship. Gimana sih cara membuat ending suatu lagu tuh megah? Gimana cara buat ending suatu lagu jadi jazzy? Gimana cara bikin suatu ending lagu menjadi blues? Nah, sebenarnya itu tuh hafalan teman-teman. Aku bakal mainin ke teman-teman ya abis ini. Nah, sebuah lagu biasanya akan memiliki bagian ending di dalamnya, ya. Jadi dalam genre jazz ini ending tuh biasanya jadi sangat khas, ya. Jadi makanya aku bilang hafalan. Jadi teman-teman pernah denger gak yang ending kayak gini nih, ending jazz? Pernah denger ya kayaknya ya? Soalnya itu, makanya ending itu sangat sering dipakai, makanya jadi hafalan lah, ibarat gitu. Ya. Jadi abis ini, jadi bahkan contohnya teman-teman yang tadi gak nangkep nih cara improvisasi. Minimal abis ini teman-teman bakal dapat materi. Karena ini kan udah hafalan ya, jatuhnya hafalan. Jadi asal teman-teman nanti review ulang recordingnya, bakal bisa mainin ke permainan teman-teman. Kan ini udah hafal mati sebenarnya. Ya, ini tipe yang hafal mati. Yang pertama, nah, ini mungkin temen-temen kayak panik ngeliat, nah, ini apaan ya, aku nggak bisa baca not balok, Kak. Ini kenapa kelihatannya susah banget, ada banyak ininya. Nah, memang ini aku tunjukin buat teman-teman yang bisa baca not balok. Yang nggak bisa, nggak apa-apa. Aku bakal mainin ke teman-teman, teman-teman ini hafalin aja.
Jadi emang ini tuh bakal harus pelan-pelan nih, karena emang harus dihafalin. Ya, ini tipenya hafalan ya, bukan yang kayak konsep. Tadi kan konsep tuh, kayak ini masukin di 3, atau contohnya yang cara comping, itu kan udah konsep. Tapi ini sebuah hafalan nih. Jadi teman-teman hafalin aja. Ya, ini aku jamin teman-teman pasti pernah denger ending yang ini nih. Ya. Nah, ini ada chord yang unik nih. Ini hafalan aja ya, hafalan aja. Biasanya di free class yang lain aku ajarin nih, arti diminish. Tapi untuk konteks free class ini, hafalin aja ya. Aku dari awal nih. Ta 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 ta. Kalau cepetnya gimana? Pernah denger ya kayaknya ya teman-teman di sini ya. Aduh, sayang banget nih kalau chatnya nggak nyala ya, jadi nggak gitu interaktif. Soalnya dia tak troller teman-teman takutnya ya. Tapi nggak apa-apa deh, demi kebaikan bersama ya. Nah, intinya gitu. Aku jamin teman-teman paling 70% di sini udah pernah denger nih ending kayak gini. Nah, aku sekali lagi bakal ulang ending ini. Jadi teman-teman, ya kalau ini biasa harus recording sih. Atau teman-teman siapin HP buat nge-record cara aku ngebuat ending ini ya. Jadi awal C7. Balik lagi nih, pakai chordnya yang suaranya pakai 7 nih. Nggak pakai mayor 7, nggak pakai C biasa, pakainya C7. F7. Ini sering juga di blues nih ya. G7. Nah, yang ini tuh udah agak susah lah. Jadi hafalin aja. Nah, gitu. Atau enggak, jangan ini deh. Ini kan chord yang namanya C69. Tapi mungkin teman-teman bingung, masa C69 tuh apa sih? Mainnya begini aja. Nih, jadi mainnya begini. Jadi tetap C7, tetap di flat 7, C7. Ya. Ini namanya passing chord nih. Tapi itu konsep yang cukup dalam lah. Chromatic passing chord. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sadar, ini tuh sebenarnya chordnya tuh simple. Cuma main C7, F7, sama G7. Jadi yang F sharp diminished 7 ini sebenarnya cuma sebagai jembatan lah. Jembatan antara F ke G. Kayak ini nih. Yang pas D flat itu tuh. Itu kan kayak, apaan sih? Chord apa ini D flat? Apa konteksnya di blues? Itu cuma sebagai passing chord teman-teman. Cuma untuk menjembatani. Ya, jadi nggak harus diperhatiin. Jadi yang penting apa? C7, F7, G7. Balik lagi ke konsep blues kan. Nah, jadi gitu teman-teman bikin endingnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nanti abis ini di Q&A, teman-teman bisa kasih rekomendasi lagu teman-teman. Kita coba bikin blues ya. Dengan improvisasinya, dengan iringannya, dan dengan juga ending yang aku baru ajarin. Nggak satu doang teman-teman, ada beberapa. Ya. Nah, ini yang lebih gampang buat pemula nih ya. Udah kelihatan lah ya, jauh banget bedanya ya. Bahkan dari not balok aja kelihatan ini lebih gampang lah. Mainnya gimana? Mainnya begini. Lebih gampang ya. Ya, aku jamin teman-teman bisa lah yang ini ya. Jadi cuma C, E, F, G flat, G, A, B, C. Main C7. Pas akhir-akhir. Cukup simpel ya teman-teman ya. Cukup simpel. Nah, kita langsung lanjut aja. Blues ending 3. Ya, ini mainnya gimana nih? Mainnya begini. Nah, ini sebenarnya nggak gitu cocok sebagai ending. Tapi biasa buat improvisasi bisa. Biasanya tapi buat improvisasi yang jazz ya. Kalau yang worship atau pop tuh udah lebih susah lah aplikasinya. Nah, itu sering banget tuh. Jadi ending bisa nggak? Bisa juga sebenarnya. Nah, bisa juga sebenarnya ya. Bisa juga.